Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sistem informasi manajemen dalam lingkungan bisnis global yang dinamis saat ini, perusahaan dituntut untuk dapat menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang menurut SID tahun 2013. Seperti yang dikemukakan oleh Anatan dan Elitan Suwatno tahun 2009 halaman 329, ada 5 nilai penting mendukung organisasi dalam mengambil keputusan, yaitu teknologi informasi, kinerja prima, kesempatan yang lebih baik, kepercayaan, dan tanpa batasan. Untuk materi ketiga yang saya jelaskan adalah manfaat dan kendala dari penerapan sistem informasi manajemen pada perencanaan tenaga kerja. Yang pertama yaitu manfaat. A. Mendapatkan informasi dan data karyawan lebih akurat. B. Pelacakan informasi pada data pegawai lebih mudah dan cepat. C. Memudahkan pada pengelolaan beban kerja para pegawai. D. Memudahkan pembagian tugas kerja secara tim. E. Tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang kedua yaitu kendala. A. Sering terjadi gangguan pada internet dan masalah pada server pusat. B. Ada kalanya terjadi error pada saat aplikasi diakses. C. Masalah teknis seperti kabel-kabel yang tidak tertata dengan rapi yang membuat koneksi internet tidak stabil. Yang D. Beberapa pegawai yang mengalami kesulitan pada saat mengakses aplikasi yang baru diperbarui. Baik, selanjutnya yaitu materi keempat, pengawasan dalam penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan. Upaya ini dilakukan agar supaya pekerja tidak terhambat dan terus berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sistem informasi sumber daya manusia haruslah dirancang untuk menyediakan informasi meliputi. Yang pertama yaitu tepat waktu. Manajemen atau Departemen Sumber Daya Manusia harus memiliki akses untuk memutakhirkan informasi. Jika selama ini masih menggunakan sarana informasi yang relatif serendahnya, maka tugas manajer harus mengejar sarana informasi yang mutakhir. Yang kedua yaitu akurat. Manajer atau Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu bergantung pada akurasi informasi yang disediakan. Segala bentuk informasi yang tidak akurat, perkiraan, dugaan, taksiran, plus dan min akan berdampak buruk juga bagi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Ringkas, seorang manajer atau Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat pula menyerap banyak informasi pada setiap saat. Yang keempat yaitu relevan. Manajemen atau Departemen Sumber Daya Manusia harus mendapatkan informasi, tidak hanya informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu, sementara bentuk informasi yang lain yang belum dapat difungsikan dapat disimpan atau cukup diketahui secara terbatas. Yang kelima yaitu langkah. Seseorang manajer atau Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu mendapatkan informasi secara lengkap, tidak sepotong-potong. Pengertian manajemen sumber daya manusia serta perencanaan rekrutmen dan penempatan. Perencanaan SDM harus dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja pegawai di masa yang akan datang dalam suatu organisasi dengan menggunakan sumber informasi yang tepat, guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Manajemen sumber daya manusia. Samsudin menyatakan manajemen sumber daya manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang terintegrasi tentang hubungan ketenaga kerjaan yang mempengaruhi orang-orang dalam organisasi. Penempatan. Siswanto mendefinisikan penempatan adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan. Pengertian manajemen sumber daya manusia serta perencanaan rekrutmen dan penempatan. Perencanaan SDM harus dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja pegawai di masa yang akan datang dalam suatu organisasi dengan menggunakan sumber informasi yang tepat, guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Manajemen sumber daya manusia. Samsudin menyatakan manajemen sumber daya manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang terintegrasi tentang hubungan ketenaga kerjaan yang mempengaruhi orang-orang dalam organisasi. Penempatan. Siswanto mendefinisikan penempatan adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi
untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan. Pengaruh perencanaan sumber daya manusia serta rekrutmen dan penempatan terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, pengaruh perencanaan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Perencanaan sumber daya manusia diartikan sebagai cara untuk mencoba menetapkan keperluan tenaga kerja untuk suatu periode tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan cara tertentu, perencanaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat diartikan bahwa terhadap hubungan yang signifikan. Yang kedua, pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan. Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kapan diperlukan, rekrutmen berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh penetapan terhadap kinerja karyawan. Penempatan karyawan merupakan mencocokkan atau membandingkan kualifikasi yang dimiliki dengan persyaratan pekerjaan dan sekaligus memberikan tugas pekerjaan kepada calon karyawan untuk dilaksanakan. Penempatan berpengaruh terhadap kinerja karyawan sehingga dapat diartikan bahwa dapat hubungan yang signifikan. Karakteristik sumber daya manusia. Karakteristik kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya, atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan. Efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada suatu tertentu. Disiplin kerja. Salah satu karakteristik yang melekat pada sumber daya manusia yang membedakannya dengan sumber daya lain adalah bahwa apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik, maka ia akan berkontribusi secara optimal, apalagi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, sesuatu yang secara aktual orang bekerja dan dapat diobservasi. Dalam pengertian ini, kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi untuk penilaian lainnya. Perencanaan karir tenaga kerja SDM. Perencanaan karir secara umum diasumsikan mempunyai arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan, sebab bagaimana dipahami rencana sebagai hasil dari proses perencanaan berfungsi sebagai pengarah kegiatan evaluasi. Penetapan karir merupakan langkah awal untuk jenjang karir seorang, sehingga saat ini perlu adanya pengembangan karir masing-masing karyawan sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Martoyo 2007-81. Edgar Schein dalam Sirait 2006 166. Perencanaan karir merupakan suatu proses temuan yang kontinu di mana seorang secara perlahan mengembangkan konsep pekerja yang lebih jelas dalam kaitan dengan talenta, kemampuan, motif, kebutuhan, sikap, dan nilai yang dimilikinya. Kinerja SDM ada 3. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap
orang sebagai presentasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam instansi. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Hasibuan 2006-94, Mangkunegara 24-67 mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.